Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan podcast kita dengan motivator kita, Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi ya, yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, yang ternyata sebagai itu ya. Katanya bahwa seorang mukmin tidak boleh dua kali jatuh dalam lubang yang sama. Jadi hadisnya itu singkat ya, tapi sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau kita merasa sebagai seorang mukmin ya, orang yang beriman ya, kita tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama. Kalau jatuh satu kali boleh ya, tapi dua kali tidak boleh ya. Tampaknya berat sekali ini Pak Rahmat ya. Betul. Sebab Bapak sendiri kadang-kadang berbuat salah atau berbuat keliru ya tidak hanya satu kali dah, kadang-kadang berulang gitu. Nah ini barangkali Pak Rahmat bisa menjelaskan gimana ini kok hadis ini begitu berat gitu ya. Betul sekali. Untuk melaksanakannya gitu lah. Gimana Pak Rahmat? Mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas mungkin dari sisi kafaah saya ya Pak, bidang saya tentang motivasi dan pengembangan diri. Ya, ini hadis sebuah pesan singkat tapi cukup bermakna dalam. Bahkan bukan hanya Rasulullah yang memberikan nasihat ini, banyak juga bahkan dalam pepatah-pepatah kita sehari-hari juga ada pepatah yang melarang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Nah, ini sebuah pelajaran ya. Rasulullah dengan begitu cerdasnya ya, memberikan ya, kata-kata dari Rasulullah itu selalu bermakna, selalu padat, selalu memberikan pelajaran bagi kita. Apa sih hikmah dari hadis ini? Mungkin saya akan lihat dari sisi motivasi dan pengembangan diri. Di sini bahwa nasihat ini sangat berharga tentang pembelajaran dari pengalaman. Nah, jadi supaya kita tidak masuk ke lubang yang sama dua kali ya kita harus belajar dari pengalaman. Ya. Belajar dari pengalaman. Nah, kebanyakan orang rata-rata yang nggak belajar, itulah yang membuat kita itu jatuh ke lubang yang sama dua kali. Mungkin tadi Pak Prof mengatakan berat, ya memang berat. Mungkin saya sendiri bukan hanya dua kali, mungkin bisa berkali-kali ya. Banyak orang ya pada secara umum tuh banyak sekali yang mengalami hal ini, jatuh lagi. Artinya apa? Ini sebuah yang membaca hadis ini seolah-olah kita itu ditegur bahwa kita itu harus belajar dari pengalaman supaya kita itu tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, hikmah lainnya ya dengan cara seperti ini ya kita akan bertumbuh Pak. Semakin lama kita itu akan menjadi semakin baik. Mungkin ya suatu saat kita jatuh lagi, tapi jangan di lubang yang sama, tapi di lubang yang mungkin lebih tinggi, lebih baik gitu. Nah, kalau kita masih jatuh di lubang yang sama, itu lagi ya artinya kita tidak pernah belajar. Dungu gitu ya? Ya, dungu. Ya. Ya, mungkin kalau kita masih mengalaminya ya anggaplah ya hadis ini itu sebagai tamparan bagi kita. Termasuk bagi saya sendiri ya sebagai tamparan supaya kita itu ya berubah. Ya bukan berarti kita tidak akan pernah jatuh ya, tapi ya jangan lubang yang sama lah gitu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi motivasi dan pengembangan diri supaya kita itu lebih baik pada intinya gitu.
Jadi pengertian lubang itu berarti bisa berubah kesalahan, kekeliruan, kegagalan, keputusan, dan sebagainya lah. Nah ini kan kita harus berusaha ini supaya hadis yang begitu bagus ini ya, bisa kita laksanakan. Gimana ini caranya Pak Arman? Apakah ada langkah-langkah yang bisa ditempuh lah? Ya tentu. Supaya kita tidak melakukan hal yang seperti ini. Langkah yang pertama yang selalu diajarkan sama Rasulullah juga dan para sahabat itu adalah muhasabah. Ya, langkah pertama supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama itu adalah muhasabah. Misalnya kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang tidak kita inginkan, maka kita harus melakukan muhasabah atau refleksi diri. Kenapa kita berada dalam kondisi seperti ini? Nah, kita juga perlu melakukan sebuah refleksi secara jujur dengan berpikir secara jernih sampai kita itu mengetahui akar permasalahannya. Kesalahan yang seringkali terjadi ya, kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, kebanyakan orang itu mencari alasan dan pembenaran. Nah, ini yang tidak akan pernah kita itu menemukan akar permasalahan yang sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kebanyakan orang itu kan kita itu akan dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama itu adalah pembenaran atau kebenaran. Nah, kenapa banyak orang yang jatuh ke lubang yang sama dua kali? Karena kebanyakan orang dia memilih pembenaran. Ya cari aja alasan-alasannya kenapa dia dalam kondisi tersebut. Yang mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan cuaca, menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan istri, menyalahkan anak, segala macam disalahkan kecuali dirinya. Nah, hal seperti inilah yang tidak akan membuat dia itu menjadi lebih baik. Itu disebut pembenaran. Yang kita perlukan itu adalah kebenaran. Kebenaran di mana masalahnya, di mana akar permasalahannya. Jadi ada evaluasi diri gitu ya? Ya, evaluasi diri. Dan yang penting itu evaluasi sejujur mungkin supaya kita bisa menemukan akar permasalahan yang benar-benar akar masalah kita. Karena tanpa kita menemukan akar permasalahan, kita tidak akan bisa mengatasi masalah itu. Ya. Memang kadang-kadang orang itu suka menyalahkan orang lain gitu ya. Betul. Atau situasi yang berubah ya, kondisi yang tidak baik. Betul. Ya. Tapi meskipun demikian, yang paling menentukan itu kan diri kita sendiri. Betul. Ya. Jadi refleksi itu harus kita lakukan. Kapan coba laksanakan refleksi itu Pak? Nah, sini kalau kita misalnya sedang jatuh nih ke lubang, kita istilahkan kita sedang jatuh ke lubang. Kapan kita melakukan evaluasi? Ya segera mungkin kita lakukan evaluasi. Kenapa kita jatuh? Ya ibaratnya kalau kita misalnya sedang berjalan masuk ke lubang, kenapa kita jatuh? Ya mungkin karena jalannya gelap. Bukan salah jalan yang gelap. Yang salah adalah kita. Kenapa kita tidak bawa lampu penerang, tidak bawa senter, tidak bawa obor? Nah itu evaluasi. Oh saya jatuh karena saya tidak bawa obor. Ya. Nah, sehingga perjalanan berikutnya bawa obor Pak, atau bawa senter kalau zaman sekarang. Ya. Nah, sehingga tidak lagi jatuh. Artinya langsung evaluasi. Ya. Nah, bagaimana jika kita sudah evaluasi tetapi masalah belum juga terpecahkan? Misalnya kita terpuruk dalam kondisi yang cukup berat, misalnya ekonomi yang terus aja tidak bangkit-bangkit, bisnis yang omsetnya terus saja kecil, karir yang terus saja tidak naik-naik. Berarti ini akar permasalahannya itu tidak ketemu, belum ketemu. Nah, artinya evaluasi itu harus terus-menerus. Kalau perlu kita itu minta bantuan orang lain yang lebih mengerti, atau ya kita bayar seorang mentor, seorang coach. Karena seringkali kita itu melakukan kesalahan di mana kita itu tidak bisa melihat kesalahan kita. Mungkin di sini kita perlu bantuan orang lain sampai kita menemukan akar permasalahannya. Atau kita juga bisa menggunakan berbagai ilmu bagaimana cara mengatasi masalah. Kan banyak sekarang
Ya, bukan banyak, artinya ada metodenya bagaimana cara kita itu menemukan akar permasalahan. Contoh yang paling simpel itu dengan menggunakan pertanyaan triple why, atau jika perlu 5 why. Why, kenapa, sampai kita menemukan akar permasalahannya. Jadi kuncinya refleksi diri itu kita menemukan akar permasalahannya. Artinya kalau akar permasalahannya ketemu, maka kita akan bisa memilih obatnya dan permasalahan itu akan bisa diatasi. Selama kita belum tahu masalahnya, sama seperti kita sakit, belum tahu penyakitnya, ya kita tidak bisa memilih obat. Kita sakitnya apa? Nggak tahu. Obatnya apa? Ya bingung juga. Ya harus tahu dulu penyakitnya baru kita beli obat. Dokter pun akan memeriksa kita, jika perlu dengan sinar X, dengan MRI, supaya tahu kan permasalahannya, baru diberikan obat. Dari sanalah kita itu bisa sembuh. Begitu juga dengan permasalahan kita. Kita itu harus benar-benar bisa menemukan akar permasalahan. Dan inilah pentingnya yang disebut dengan refleksi diri. Ya. Tapi seringkali begini Pak Rahmat ya, misalnya dalam bisnis ya, kita itu memang sudah bekerja sungguh-sungguh buat perencanaan yang bagus gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan tidak bagus itu antara lain karena kita tidak punya tim kerja yang baik ini ya. Jadi tim kerja itu yang betul-betul misalnya ya loyal, jujur ya, itu tidak mudah itu Pak Rahmat ya. Jadi meskipun kita sudah buat perencanaan yang sangat bagus, hati-hati gitu ya, tapi karena yang membantu kita itu kurang bagus ya, akhirnya hasilnya juga kurang bagus. Nah gimana ini kalau kita menghadapi demikian? Artinya di sini permasalahannya ada di tim. Jadi memang tim itu salah satu faktor yang sangat penting. Dari berbagai langkah ya saya baca di buku, salah satu buku Pak Laksita Utama, beliau ahli marketing, bahwa bagaimanapun hebatnya strategi kita, tanpa tim yang mendukung, tanpa tim yang rela mati-matian melaksanakan rencana tersebut, maka itu akan percuma. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tim kita itu belum siap? Berarti masalahnya ada di tim. Nah, disinilah yang kita perlu terus analisa. Kenapa tim kita itu tidak bisa menjalankan apa yang kita perintahkan? Nah, di sini diolah lagi Pak, sampai ketemu akar permasalahannya. Kan bisa banyak. Bisa saja cara leadership kita yang kurang bagus. Leadership kita kurang bagus. Yang kedua, mungkin sistemnya yang tidak dipahami oleh tim kita. Jadi kita tidak hanya langsung menyalahkan orangnya saja. Wah, orangnya dia gini enggak. Lihat dulu leadership kita udah benar enggak. Yang kedua, lihat sistemnya sudah bisa dipahami enggak sama tim kita. Nah, ini dievaluasi sampai si tim kita itu bisa melaksanakannya. Kalau memang misalnya leadership kita sudah bagus, sistem sudah bagus, tapi ada sebagian dari tim yang tidak bisa melaksanakan, berarti itu ada di individu tim. Kalau si individu tim tidak bisa melaksanakan sistem yang sudah kita buat, misalnya perintah yang kita buat atau job desk yang sudah kita berikan ke dia, tapi dia tidak bisa melaksanakannya, tetap kita cari permasalahannya apa. Mungkin dia kurang training kan. Nah, Bapak pernah mengadakan penelitian Pak Rahmat ya, kenapa restoran-restoran asing yang ada di Indonesia ya, misal KFC, McDonald gitu ya, kok begitu berkembang dan maju gitu ya. Nah, Bapak coba mengadakan penelitian antara yang tadi ya, Bapak bertanya lah, misalnya orang dapurnya ya, kemudian pelayannya ya, jaga kendaraannya gitu. Ternyata mereka itu betul-betul persiapkan ya. Kita itu kadang-kadang ya mengambil orang-orang yang mengelola usaha kita itu asal-asalan. Betul sekali. Itu betul-betul Bapak tanya, ya misalnya yang menjaga WC aja Pak itu, katanya kita itu dilatih selama 3 bulan Pak gitu, berbulan-bulan gitu ya. Sehingga waktu mereka itu bekerja, ya memang bekerja sepenuhnya. Ya.
karena memang sesuai dengan arahan yang dalam pelatihan mereka harus kerja ini. Tapi memang juga mereka juga konsekuen, Pak. Jadi imbalan kepada para karyawan di perusahaan-perusahaan ya milik orang asing itu memang bagus, Pak. Betul sekali. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kebersihan mereka ya. Ya pertama memang timnya itu dilatih sepenuhnya, dipersiapkan dengan baik. Dan setelah itu kalau bekerja baik, mereka itu diberikan imbalan yang bagus. Ya artinya, emang kita juga artinya sangat, artinya apa disebutnya? Ya bisa dikatakan aneh ya. Aneh kalau kita menuntut banyak kepada tim kita, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang memenuhi mereka. Ya, istilahnya, kenapa banyak ada orang ya, misalnya ada orang yang dia itu dibayar per bulannya itu bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, bahkan sampai miliaran pun ada orang yang dibayar per bulannya. Kenapa? Karena orang itu memang mampu. Tapi kalau kita membayar orang yang gajinya di bawah UMR, tapi kita menuntut besar, ya itu nggak masuk akal juga, ya, seperti itu. Jadi memang kita harus memilih orang yang terbaik, memberikan gaji atau imbalan yang setimpal, leadership kita bagus, kemudian ada sistem, ya itu hasil akan bagus juga. Nah, kalau seandainya kita masih belum juga berhasil, ya kita evaluasi terus di mana permasalahannya. Jadi evaluasi atau refleksi itu adalah langkah pertama supaya kita itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kan dalam fungsi manajemen itu katanya POAS gitu ya, ada planning, organizing, evaluating, and controlling. Ya. Nah kadang-kadang kita juga dalam perusahaan itu kurang intensif dan controlling, betul ya. Sekali ya. Ya. Jadi planningnya sangat bagus ya, mungkin activatingnya kurang bagus ya. Tapi kontrolnya kurang bagus ya, akhirnya ya hasil yang diharapkan itu tidak optimal ya. Controlling itu adalah salah satu problematika yang saya lihat sangat besar ya, sangat besar di Indonesia ya, cukup besar. Misalnya banyak sekali kebijakan yang di atasnya itu begitu prakteknya di bawah tidak sesuai. Mungkin niat di atas sudah bagus, tapi begitu di bawah sudah sesuai, kenapa? Controllingnya. Seringkali di atas, yang penting saya sudah memberikan perintah, tapi tidak dikontrol hasilnya gimana. Memang controlling. Kalau di berbagai perusahaan, ya perusahaan-perusahaan maju di tempat yang pernah saya kerja, itu controllingnya bagus. Controllingnya bagus. Saya juga pernah lihat di perusahaan lain, misalnya perusahaan Prancis ya, ada perusahaan Prancis, saya pernah bertemu ke perusahaan tersebut, itu luar biasa. Bahkan dari segi safety yang saya lihat dengan mata sendiri, dari segi safety itu bagus sekali, Pak. Padahal dilihat wajah-wajahnya itu orang Indonesia itu. Sementara kita lihat ya, kalau di jalan seringkali kan orang Indonesia itu jauh dari disiplin gitu. Tapi kalau controllingnya bagus, di perusahaan yang saya lihat ternyata luar biasa, orang Indonesia pun bisa. Nah, kedua juga pernah mengadakan penelitian ya, kenapa orang-orang yang bekerja di perusahaan Cina itu lebih taat dan disiplin itu ya. Nah, ternyata memang orang Cina itu tegas, Pak ya. Jadi kalau mengangkat seseorang itu jelas, tugas kamu itu ini ya. Kalau dia melaksanakan dengan bagus, diberikan imbalan yang bagus ya. Kalau dia melakukan kesalahan, ditindak gitu. Nah, itu barangkali salah satu rahasianya ya. Kenapa mereka itu dalam berbagai bidang kegiatan dalam bisnis ya, pekerjaannya orang-orang kita, orang-orang yang katakan non Cina gitu ya, tapi mereka itu bekerja itu penuh ya, karena memang leadershipnya bagus ya. Di leadership mereka itu jelas tugasnya harus ini ya. Kalau melaksanakan tugas dengan baik dihargai, kalau tidak melaksanakan tegas usir ya, pecat itu ya. Kita marah ragu-ragu, Pak. Betul sekali itu ya, banyak. Jadi ya banyak pelajaran ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Singapura itu jauh lebih disiplin, Pak, dibanding dengan di Indonesia. Padahal kalau dilihat masyarakatnya ya sama kan. Ya di sana mungkin campuran kebanyakan etnis Tionghoa dengan Melayu. Kan di kita juga sama gitu. Tapi kok di sana bisa disiplin? Karena leadershipnya, controllingnya juga lebih bagus. Ya sebenarnya kita juga bisa belajar ya, bukan hanya ke Singapura, ke berbagai tempat pun ya kita bisa belajar. Yang penting ya kita cari dulu, Pak, akar permasalahannya.
akar permasalahannya apa, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi refleksi gitu ya? Ya, refleksi itu baru langkah pertama. Dan yang keduanya gimana? Nah, langkah kedua sebenarnya kita udah singgung tadi Pak, yaitu dari hasil refleksi kita akan menemukan permasalahannya di mana, akar permasalahannya di mana, kemudian kita buat rencana tindakan. Ya, harus ada rencananya, tindakannya seperti apa untuk mengatasi supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Kalau dalam dunia ISO 9000 tentang manajemen quality ada dua tindakan. Yang pertama itu adalah correction action dan yang kedua adalah preventive action. Correction itu ya untuk memperbaiki langsung. Misalnya kalau kita jatuh ke lubang, kita terluka, ya obatin. Itu adalah corrective action. Yang kedua yang penting itu adalah preventive action. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak jatuh ke lubang yang sama. Kalau lubangnya bisa ditutup ya kita tutup. Kalau tidak berarti kita harus tahu. Misalnya kita bawa obor, bawa senter supaya tidak masuk ke lubang yang sama. Contoh yang tadi misalnya kita sudah buat sistem, tapi sistem itu nggak jalan nih sama tim kita. Bagaimana caranya supaya si tim kita tuh melaksanakan sistem? Ya, mungkin sudah dibahas ya Pak, controllingnya lebih tepat. Mungkin biasanya kan dalam sistem quality itu ada yang disebut dengan form, isian, daftar checklist lah, daftar isian atau daftar checklist. Ya, leadershipnya harus jelas, periksa checklistnya. Misalnya pengiriman, checklistnya udah diisi belum? Pemeriksaan, checklistnya sudah diisi belum? Ya, mungkin kita sering lihat ya di mall-mall aja atau di hotel ada checklist WC aja ada checklistnya itu. Nah, apalagi dalam hal yang lain itu salah satu controlling kan. Checklist itu adalah salah satu controlling. Ya kita periksa gitu. Kalau masih terjadi sistem nggak jalan, misalnya ada saja nih kesalahan sistem, ya kita buat lagi, kita rencanakan bagaimana caranya perbaiki. Ya perbaiki sistemnya, mungkin prosedurnya perlu diperbaiki, instruksi kerjanya perlu diperbaiki supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi lagi. Preventif. Nah, preventif inilah yang lebih penting dibanding correction action. Kadang-kadang ya sesuatu yang sudah terjadi ya terjadi saja. Ya misalnya kalau kita nyimpan gelas di sini, kemudian gelas itu jatuh pecah, kan nggak bisa disambung lagi kan. Yang lebih penting itu bagaimana supaya kita itu menyimpan gelas tidak mudah jatuh. Preventif. Karena percuma kita berusaha menyambung gelas yang sudah pecah. Jadi preventif itu jauh lebih penting. Ya kita buat rencana. Misalnya kita punya masalah kesehatan nih, sering sakit, apalagi cuaca sedang pancaroba begini. Ya tentu kalau kita sakit kita obatin, itu adalah corrective action. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana supaya kita itu tidak mudah sakit. Ya kalau sakit normal lah, kita kan namanya juga manusia. Tapi yang masalah itu adalah mudah sakit. Nah kita harus merancang sistem dalam diri kita bagaimana caranya supaya kita itu tidak mudah sakit. Mungkin rajin olahraga, istirahat yang cukup, jangan bergadang terus. Makanan sehat ya. Makanan yang sehat, pikiran yang lebih emosi positif, bahagia, bersyukur, dan spiritual juga itu sangat menentukan Pak. Ya contohnya Rasulullah tuh nggak pernah sakit karena semuanya ya terjaga, terkendali. Spiritualnya ya nggak perlu ditanya lagi ya Rasulullah. Dari segi emosionalnya kita tahu bahwa Rasulullah tuh murah senyum, artinya emosinya juga Rasulullah selalu positif, jarang marah, itu kan Rasulullah. Olahraganya Rasulullah juga bagus. Makanannya Rasulullah juga terjaga, tidak sembarang masuk. Nah, tinggal kita belajar supaya kita itu bisa preventif. Kita cari rencana tindakan, harus ada rencana tindakan. Yang seringkali kenapa orang itu jatuh ke lubang yang sama 2 kali seperti keledai, karena tidak punya rencana tindakan. Jadi mungkin kira-kira kesimpulannya itu ya, kalau kita misalnya terperosok pada satu lubang ya, harus segera dievaluasi ya. Betul. Kenapa terperosok ya?
gimana kekeruannya ya. Betul sekali. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan ke depan. Betul sekali. Itu barangkali ya rencana tindakan ya. Betul sekali. Sebab tanpa rencana tindakan yang lebih bagus, nanti kita akan terperosok kembali gitu. Itulah sebabnya ya Rasulullah menyatakan usahakanlah supaya terperosok itu sekali saja. Sekali saja gitu. Jangan 2 kali, Jangan tapi 2 lebih jangan berkali-kali. Kalau 1000 kali, Pak. Enggak disebutkan gimana Pak? Oke, jadi intinya adalah hadis ini mengajarkan kepada kita ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita itu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman kita. Apapun pengalaman kita, yang lebih baik itu daripada kita mengeluh, daripada kita marah-marah adalah mengambil pelajarannya. Ya, mengambil pelajarannya. Kemudian dalam mengambil pelajaran itu kita evaluasi, apa sih masalah kita? Kenapa kita itu terpuruk? Kenapa kita itu jatuh? Sampai kita itu menemukan akar permasalahannya. Jangan menyalahkan pihak yang lain, jangan menyalahkan kondisi, akan lebih baik cari benar-benar akar permasalahannya yang di bawah kendali kita, kontrol kita. Kita masuk ke lubang, kita nyalahin, jalannya berlubang, ya memang sudah berlubang jalannya. Yang lebih penting itu adalah kontrol kita, yang bisa kita kendalikan. Berarti ke depan, kalau kita lewat jalan tersebut, ya kita harus bawa penerang. Kalau gelap, hati-hati gitu. Harus hati-hati. Ya. Itu jadi daripada kita menyalahkan, lebih baik cari. Nah, yang penting juga Pak, supaya kita menemukan akar permasalahannya adalah kita itu berpikir dengan jernih. Harus berpikir jernih. Caranya berpikir jernih itu sebenarnya mudah. Jangan emosional. Jangan marah-marah, jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Ya. Apalagi sampai ngamuk, ya kita tidak akan pernah ketemu akar permasalahannya. Bukan solusi kamu gitu ya. Bukan solusi. Yang kedua adalah kita memiliki rencana. Setelah kita tahu akar permasalahan, berarti kita harus membuat rencana tindakan. Bagaimana? Yang pertama adalah ya kita memperbaiki yang rusak kalau bisa. Kalau misalnya kalau kaki kita luka ya kita obatin. Kalau kita kekurangan uang dalam bisnis ya berarti kita harus mencari tambahan modal misalnya. Itu correction action. Yang lebih penting adalah kita melakukan preventive action. Artinya tindakan pencegahan. Nah itu memperbaiki sistem misalnya, memperbaiki leadership, memperbaiki tim dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah dari kedua hal itu adalah ya tekad kita. Tekad kita mau memperbaiki diri, tekad kita keluar dari lubang dan tidak masuk lubang lagi. Gitu Pak. Ya. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah barangkali podcast kita pada hari ini ya. Jadi hadis ini sangat singkat ya. Jadi berusahalah kita jangan sampai masuk ke lubang yang sama lebih dari 1 kali ya. Gimana caranya ya tadi ya, kita harus hati-hati, harus punya rencana yang matang ya. Jangan asal-asalan, jangan over optimistik. Rahmatnya dan bisa saja karena kurang hati-hati kita akan masuk pada lubang yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Itu aja barangkali para hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.